Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam sekolah Minggu SPAGKI Karanglangit hari ini. Hari ini kita akan bersekolah Minggu tetap di rumah yang akan ditemani oleh Kak Erni, Kak Dida, dan Kak Monira. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Sudah siap sekolah Minggu? Baik, kalau siap sekolah Minggu, sekarang kita bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, harus semerbak menari pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berbicara senang, harus semerbak menari pada, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sekarang untuk mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati, memelihara, dan menjaga kami sampai pada saat ini. Pada saat ini, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai berakhirnya nanti. Kami juga rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Shalom adik-adik. Cerita firman Tuhan hari ini yaitu dari Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 29. Dengan perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan. Berkati agar firman Tuhan boleh kami dengarkan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak akan bacakan ayat 21 sampai ayat 29 demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus.
Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah sakit? Tentunya kita semua pernah mengalami sakit ya. Nah, ketika adik-adik sakit, papa dan mama kalian pasti membawa kalian untuk berobat ya adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan kita hari ini tentang seorang bapak yang bernama Yairus yang memiliki seorang anak perempuan yang lagi sakit. Bapak Yairus tahu ya bahwa anaknya itu sakit keras dan hampir mati. Namun Yairus mendengar cerita tentang Yesus yang menyembuhkan banyak orang. Ketika melihat Yesus, berlarilah Yairus menemui Yesus dan sujud di kaki Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus menyelamatkan anaknya itu. Nah, adik-adik, sementara di perjalanan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Ada juga seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ia sudah berulang-ulang diobati tetapi tidak sembuh. Ketika ia mendengar berita tentang Yesus, ia pun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sembuhlah perempuan itu dari sakit yang dia rasakan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Yairus sangat mencintai anaknya. Ia mau melakukan apapun untuk anaknya. Demikian juga Allah Bapa kita ya adik-adik, juga sangat mencintai kita anak-anaknya dan mau melakukan yang terbaik bagi kita. Adik-adik, dari cerita ini juga mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, asal kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus pasti mau menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Sampai di sini cerita kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik semua, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Di saat ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati supaya menjadi kepujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati, menyertai ibadah sekolah minggu kami saat ini. Kami juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami saat ini. Tuhan berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Berkati juga anak-anak Tuhan agar menjadi anak yang baik, pintar, taat, dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Nah, sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.